Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Selamat hari Minggu dan sesaat lagi kita akan kembali beribadah secara online. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pastor Delsa Erbandi. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kami mau bawa segenap hati kami ke dalam altar-Mu Tuhan Yesus.
korban syukurku ini yang mengalir di hatiku Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku semua yang terbaik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami menyembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari jangan biarkan diri berdiam diri. Oh Tuhan, kami bersyukur. Kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup, Bapa mulia, Yesus Tuhan. Oh, Kau Allah yang setia, Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu
Tuhan Yesus. Pujian-pujian yang mengalir Tuhan dalam hati kami Tuhan. Tuhan Engkau Tuhan Yesus, hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, tuntunan ilahi-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Karena bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya Tuhan Yesus. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dengan tuntunan-Mu Tuhan. Katakan, bila Roh-Mu berkarya, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Di waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh Tuhan, bergerak dengan tuntunan ilahi.
Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ilahi. Waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dengan tuntunan-Mu Tuhan. Oh. Yesus, kami mau setiap hari Tuhan Yesus dalam tuntunan-Mu Tuhan, dalam tuntunan ilahi-Mu Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami dapat melakukan perkara yang mustahil Tuhan. Itu karena tuntunan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berkati pendeta Belsair Bandi akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah yang keluar dari mulut bibir lidahnya itu adalah perkataan daripada Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya terus berdoa kita semua dalam keadaan sehat, baik, sukacita, dan tentu tidak pernah bosan. Saya selalu mengingatkan untuk kita semua tetap terus semangat. Karena untuk semangat itu adalah keputusan dari dalam kita secara pribadi. Dan penting untuk saya tetap terus mengingatkan hal itu karena kita semua tahu saat ini ada di kondisi yang tidak mudah. Bukan hanya saudara, tetapi jutaan orang di seluruh dunia juga mengalami hal yang serupa. Tetapi biarlah di dalam Kristus kita boleh diingatkan, kita dapat terus mengucap syukur dan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan, kita telah masuk di minggu ketiga di bulan November, tepatnya di tanggal 15 November tahun 2020. Dan mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan. Hari ini terambil pembacaan dari satu ayat saja, tepatnya dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31, judulnya di Alkitab LAI ialah manusia baru. Nanti saudara dapat membaca secara keseluruhan nats tersebut di rumah, tetapi untuk saat ini saya hanya akan membaca di satu ayat saja karena dari sinilah pembahasan pada hari ini. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayatnya yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Perhatikan di sana ada satu kata yang ingin saya bahas, yakni kepahitan. Kemudian juga ada kalimat hendaklah dibuang dari antara kamu. Jadi hari ini saudara, saya ingin bagikan buat kita semua tentang kepahitan. Mungkin ada yang belum mengerti arti dari kepahitan. Mungkin ada yang sudah mengerti karena pernah mendengar, terutama di gereja sering pula dibahas tentang kepahitan. Kepahitan itu adalah suatu kondisi atau situasi hati. Lebih tepatnya kalau kita lihat di dalam kamus, kata kepahitan itu tentu bukan yang saya bahas secara arti harfiah. Kalau kita makan sesuatu rasanya tidak manis, itu pahit ya rasa. Tetapi yang saya sedang bahas di sini menurut Alkitab dalam Efesus 4 ayat yang ke-31 adalah kondisi situasi hati yang pahit. Nah, kepahitan secara bicara hati adalah satu keadaan di mana ketiadaan pengampunan berlanjut. Jadi ketika seseorang tidak mengampuni secara berlanjut, sebenarnya kondisi hatinya adalah mengalami kepahitan. Dengan kata lain, tidak ada manis, tidak ada yang enak, tetapi isinya hanya pahit.
Dan survei membuktikan bahwa banyak sekali masalah yang dialami dalam kehidupan jutaan manusia yang berdampak pada fisik maupun rohani itu sumbernya dari kepahitan. Makanya firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, hendaklah kepahitan kamu buang dari antara kamu. Dan itu sangat merugikan saudara dan saya. Sebagai orang percaya, biarlah hidup kita hidup yang ikut firman Tuhan. Dan firman Tuhan tadi baru saja kita baca bersama-sama mengingatkan kepada kita untuk membuang segala kepahitan. Saya berdoa supaya saudara dan saya, setiap orang yang mendengar dan menonton program ini, hidup mereka boleh membuang segala kepahitan. Dan biarlah hidup kita adalah hidup yang mencerminkan kasih Kristus, yang membawa manis bagi kehidupan orang lain, dan selalu menjadi berkat serta membawa kemuliaan untuk nama Tuhan. Bicara tentang kepahitan, ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat setiap kita. Sekali lagi saya baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yang pertama saya catat buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara, merasakan pahit tidak dapat dihindarkan. Tetapi menjadi pahit adalah sebuah keputusan. Ya betul Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kepahitan, merasakan kepahitan itu tidak dapat dihindarkan. Karena kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Dalam artian, apa yang menimpa saudara kan saudara tidak merancang. Mungkin saudara dibesarkan dari lingkungan keluarga yang banyak sekali mengucapkan kata-kata yang melukai hati. Saudara tidak bisa mengatur itu semua, tidak dapat dihindarkan. Tetapi menjadi pahit atau tidak hatimu, hidupmu, keputusan itu ada di dalam dirimu sendiri. Makanya saya tadi katakan merasakan pahit itu tidak dapat dihindarkan karena mungkin ada saja yang terlahir di lingkungan keluarga yang mungkin melukai hati. Mungkin ada saja orang yang dalam pekerjaan lingkungan di kantornya ada di kondisi orang-orang yang hidupnya mereka mungkin membawa pengaruh yang buruk. Dia tidak bisa mengatur kehidupan seperti itu karena dia tidak tahu. Makanya tadi saya katakan merasakan pahit tidak dapat dihindarkan. Tetapi menjadi pahit, hatimu menjadi pahit, itu adalah sebuah keputusan. Sama seperti ilustrasi, kita tidak dapat menghindari yang namanya burung mau terbang di atas kepala kita. Ya suka-suka burung tersebut, dia terbang lewat di atas kepala kita ke arah utara, ke arah barat, ke arah timur, ke arah selatan, tidak dapat dihindarkan. Tetapi burung tersebut membangun sarangnya dan bertelur di atas kepala kita, itu adalah keputusan kita sendiri. Maka dari itu hari ini saya berdoa biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang responnya, ini yang penting nih respon. Nggak peduli orang bisa saja berkata-kata yang melukai hati saudara, itu urusan dia dengan Tuhan. Bisa saja ada orang-orang di luar sana yang jahat dengan saudara. Bisa saja di luar sana ada orang-orang yang membenci saudara. Kita nggak bisa ngatur mereka, tapi yang bisa kita atur adalah respon kita terhadap itu. Saya berdoa kita mengambil keputusan yang tepat untuk tidak menjadi pahit, untuk tidak menyimpan itu semua, untuk tidak mengalami yang namanya kepahitan. Keputusan itu ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Saya ingat satu ketika saya pernah melayani kunjungan pelayanan pastoral, mendoakan orang di rumah sakit. Sepasang suami istri ini ada di satu kamar di rumah sakit, yang sakit ini adalah istrinya. Dan saya lihat memang mereka hanya berdua, ya anaknya sudah besar-besar, dan kebetulan waktu saya datang anak-anaknya tidak ada bersama dengan mereka. Dan saya melihat suami istri ini ya bahu-membahu luar biasa. Ya namanya istrinya sakit, suaminya ngurus, bawa makanan dan sebagainya. Lalu tiba saatnya setelah saya kunjungi, saya mendoakan. Dan ketika saya berdoa, ya namanya pasti Roh Kudus menuntun ya, tiba-tiba keluar dari lidah bibir saya mengatakan, hari ini kami melepaskan pengampunan. Kalau ada yang melukai hati, kami melepaskan pengampunan karena Kristus telah mengampuni. Tanpa saya sadari saya berucap seperti itu, tapi saya percaya itu tuntunan Roh Kudus. Dan tiba-tiba istrinya mulai menangis. Setelah selesai saya berdoa, istrinya tidak berhenti menangis dan saya bertanya, ada apa ini? Dan akhirnya mau tidak mau dua orang ini, pasangan suami istri ini akhirnya menceritakan apa yang mereka alami. Ternyata singkat cerita, si istri ini mengalami kepahitan dengan suaminya sendiri. Orang yang bertahun-tahun hidup bersama dengannya, orang yang selalu ia jumpai muka dengan muka yang ia selalu lihat dalam kehidupannya. Kalau orang Jakarta bilang, 4L, lu lagi, bangun pagi lihat suaminya.
Mungkin ke kantor, ya satu kantor lihat suaminya, di rumah lihat suaminya, dari muda lihat suaminya, sampai tua lihat suaminya. Ternyata orang yang dia lihat setiap hari, bahkan hampir setiap saat dalam kehidupannya, orang itulah yang melukai hatinya. Tetapi ternyata perempuan ini mengambil keputusan untuk menyimpannya dalam hati. Menyimpannya, ya harusnya kan suami begini, harusnya dia nggak boleh begitu. Dia terus simpan itu, akhirnya dia mengalami kepahitan. Dan tanpa dia sadari berdampak dalam kehidupannya, akhirnya badannya pun ikut merasakan sakit-sakit. Tapi setelah saya berucap seperti itu dalam doa, istrinya mau mengampuni suaminya juga minta maaf. Akhirnya terjadi pemberesan, saya doakan kembali dan puji Tuhan terjadi rekonsiliasi. Ya, sisanya kesembuhan saya serahkan ke tangan Tuhan, tetapi beberapa minggu kemudian saya mendengar kabar dari sang istri bahwa ternyata puji Tuhan istrinya kondisinya mulai membaik dan akhirnya boleh keluar dari rumah sakit dan semuanya dalam keadaan sehat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, buanglah segala kepahitan. Firman Tuhan tadi mengatakan demikian. Yang pertama, merasakan pahit itu tidak dapat dihindarkan. Kita nggak tahu kita ada di lingkungan keluarga, kantor, kemudian juga di tempat tinggal, di perusahaan, di sekolah, yang dikelilingi kita oleh lingkungan orang-orang yang mungkin melukai hati kita. Tapi menjadi pahit itu keputusan saudara dan saya. Hari ini pilihlah untuk tidak menjadi pahit. Karena apa? Karena hidup kita sudah terlalu indah. Tuhan begitu baik menebus saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang kepahitan, saya ulangi sekali lagi di ayat yang ke-31, segala kepahitan. Langsung saya sambung, hendaklah dibuang dari antara kamu. Yang kedua saya mau katakan, kalau tadi ya merasakan pahit itu tidak dapat dihindarkan, tetapi menjadi pahit itu adalah sebuah keputusan. Sekarang yang kedua, saya catat, jangan biarkan hal negatif di sekitarmu, jangan biarkan hal negatif di sekitarmu masuk ke dalam dirimu, menguasaimu, membebanimu, kemudian menenggelamkan dirimu. Yang kedua, jangan biarkan hal negatif di sekitarmu akhirnya masuk ke dalam dirimu, menguasaimu, membebanimu, dan akhirnya menenggelamkan dirimu. Berapa banyak di antara kita yang memasukkan semua hal negatif itu dalam kehidupan kita, yang akhirnya merasuki kita terbeban, kepikiran, akhirnya kemudian membebani saudara dan saya, dan akhirnya kemudian tanpa disadari sedang menenggelamkan hidupmu dan hidupku. Hal-hal negatif itu kadangkala bisa omongan orang yang gak enak, bisa kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, bisa juga mungkin perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Itu jangan dimasukkan, saudara. Karena pada akhirnya masuk, menguasai, membebani, dan yang bahaya adalah menenggelamkan dirimu. Seperti sebuah kapal, saudara. Kapal walaupun kecil ataupun besar, ketika berada di samudera raya. Saudara tahu bahwa samudera raya itu artinya air di luar kapal itu berlimpah-limpah. Begitu banyak. Saya tidak tahu dengan satuan liter itu mungkin sudah ratusan juta liter atau mungkin lebih lagi, saya tidak tahu. Karena volume air itu begitu banyak. Tetapi volume air yang begitu banyak, ada kapal di tengah samudera, bukan itu yang menenggelamkannya. Tetapi yang menenggelamkan kapal itu adalah air yang masuk ke dalam kapal tersebut. Ini yang bahaya. Ketika mulai masuk, membebani, menguasai, dan mulai menenggelamkan. Berapa banyak orang di luar sana akhirnya harus jauh dari panggilan hidup yang Tuhan sudah berikan dalam dirinya. Berapa banyak orang di luar sana akhirnya harus tenggelam, tidak lagi mengejar visi yang Tuhan berikan. Akhirnya tidak lagi jalan bersama dengan Tuhan hanya karena hatinya dikuasai kepahitan, karena dia membiarkan hal-hal negatif di sekelilingnya berlarut-larut untuk memasukinya, menguasainya, dan kemudian membebaninya. Ada seorang tokoh yang sangat menarik, yang saya pun pernah sampaikan dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya, tapi dalam khotbah sebelumnya saya ceritakan masa kecil orang ini. Sekarang saya ceritakan masa dia sudah tua, sudah dewasa. Nama orang ini adalah Eleanor Roosevelt. Eleanor itu sebenarnya artinya adalah pemberian Tuhan. Dan saya suka nama Eleanor, saya pun kemudian memberikan nama ini sebagai nama tengah buat putri pertama saya. Dia adalah First Lady, mantan First Lady Ibu Negara Amerika Serikat, istri dari Presiden Franklin Delano Roosevelt. Presiden Roosevelt meninggal tahun 45, kemudian digantikan langsung oleh presiden selanjutnya, tetapi tidak berhenti di situ peran dari istrinya. Sebagai orang yang berpendidikan, tumbuh di lingkungan keluarga yang mendidik dengan baik, bahkan menjadi istri dari presiden, dia punya pengaruh yang luar biasa. Dan pengaruh yang luar biasa itu ia gunakan untuk memperjuangkan kesetaraan hak dari orang-orang kulit berwarna.
Tahun 40-an, 50-an, 60-an hanya kulit putih saja mendapatkan privilege. Tetapi Eleanor Roosevelt sebagai orang yang berpengaruh, sebagai mantan ibu negara dengan latar pendidikan hukum, kemudian juga orang yang disegani oleh banyak pemimpin dunia, menyuarakan kesetaraan hak bagi warga kulit berwarna. Dan ketika dia menyuarakan itu, dia banyak dibully. Untung saja waktu itu belum ada social media. Kalau sudah ada social media, mungkin dia dinyinyirin, dijulitin setiap hari, diomongin, masuk di koran. Bahkan organisasi yang membenci kulit hitam, namanya Triple K, KKK, waktu itu ingin memenggal kepala Eleanor Roosevelt dan mengatakan siapa yang bisa menggal kepalanya akan dapat uang banyak. Saking dia benci sekali dengan perbuatan Eleanor. Tetapi Eleanor tidak menjadi patah arang. Tidak akhirnya dia tenggelam, tidak akhirnya dia berhenti berlari ke visi yang Tuhan berikan bagi dia, ini memperjuangkan kesetaraan hak. Tidak, karena dia nggak mau masukin omongan-omongan yang nggak enak. Mungkin aja ada yang ngomongin dia, alah udah janda presiden masih aja sok-sokan mau membela hak orang, udahlah tinggal tenang di rumah aja. Dia nggak peduli omongan itu. Alah kamu sekuat apa sih? Mungkin ada orang ngomong seperti itu, masuk di koran-koran, di radio, diomongin di belakang. Dia tidak masukkan itu dalam hatinya, karena dia tahu dia dapat visi itu dari Tuhan, dia menyuarakan itu dengan lantangnya. Dan apa yang dia sudah kerjakan itu berbuah hasil hingga hari ini. Maka dari itu saya mau tekankan, jangan biarkan hal-hal negatif di sekitarmu masuk ke dalam dirimu, menguasaimu, membebanimu, dan akhirnya menenggelamkan dirimu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya baca buat setiap kita. Segala kepahitan, langsung saya sambung, hendaklah dibuang dari antara kamu. Yang ketiga, orang yang pahit hatinya, tanpa disadari ia akan melukai hati orang lain dengan alasan yang tidak jelas. Berapa banyak kita jumpai akhirnya ini seperti kutub ya, atau seperti rantai yang tidak putusnya. Dia melukai hati orang lain ternyata karena dia dulu pernah dilukai seperti itu dan dia simpan itu, dia putuskan untuk menjadi pahit karena dia mengalami kepahitan, akhirnya dia membuat orang lain mengalami hati yang pahit tanpa dia sadari. Berapa banyak orang seperti itu yang mungkin dia dibesarkan dengan omongan negatif, dibesarkan dengan ketidakpercayaan, akhirnya tanpa dia sadari dia menyuarakan hal negatif dan ketidakpercayaan kepada orang lain. Berapa banyak mungkin ada orang di luar sana yang selama ini di lingkungan kerjanya dia sering dilukai oleh partnernya, rekan-rekan kerjanya, dia putuskan menjadi pahit, ya, kemudian dia menyimpan hal negatif, dia berbuat itu juga kepada orang lain. Makanya kan kita juga sering melihat kejadian itu di kehidupan sekuler di luar sana, bagaimana kakak kelas membuli adik kelasnya. Karena ternyata waktu di adik kelas dia juga dibully oleh kakak kelasnya. Jadi itu berputar aja seperti lingkaran setan. Hari ini saya mau kasih tahu, kalau ada orang yang seperti itu, jangan dibenci. Tapi kita harus mengasihani, mendoakan, dan melayaninya. Karena kalau tidak, itu akan seperti lingkaran setan yang tidak putusnya. Berbuat lagi ke orang lain kena, berbuat lagi kepada orang lain kena, berbuat lagi kepada orang lain. Saya ingat satu film yang bagus ya, judulnya Bad Moms Christmas, yang diperankan oleh Mila Kunis dan juga oleh Christine Baranski. Mila Kunis jadi anaknya, Christine Baranski jadi mamanya. Ternyata Mila Kunis mengalami diperlakukan sangat tidak enak oleh mamanya, dan dia tanpa dia sadari, dia bilang dia mau berbuat baik ke anaknya, tapi tanpa dia sadari dia juga menjadi diktator buat anaknya, karena dia dibesarkan dengan cara seperti itu. Nah, kepahitan tuh seperti itu. Ketika seseorang mengalami pahit hati, tanpa dia sadari dia sedang membuat orang lain juga pahit hati dengan alasan yang tidak jelas. Jadi hari ini saya berdoa, biarlah kita semua membuang segala kepahitan. Dan sebagai penutup, bagaimana supaya kita tidak mengalami kepahitan? Yang pertama, izinkan Tuhan menyingkapkan kepahitan itu, dan izinkan Tuhan masuk ke dalam hidupmu. Harus ada kerendahan hati untuk mengakui, yes, aku mengalami kepahitan. Tuhan masuk dalam hidupku, kuasai aku, ubah diriku. Karena kalau kita merasa kita tidak perlu Tuhan, kalau kita merasa kita baik-baik saja, kalau kita merasa kita sangat sempurna, tidak ada tangan Tuhan turun bekerja menolong kita. Karena itu suatu kesombongan. Tapi waktu kita rendah hati, Tuhan, I need you Lord, aku butuh Engkau Tuhan, singkapkan kepahitan ini, aku mau Tuhan masuk dan menguasai hidupku, di situ saudara akan mengalami pemulihan. Jadi yang pertama, izinkan Tuhan menyingkap kepahitan tersebut dan izinkan Dia menguasai hidupmu. Hari ini saya berdoa kita boleh menjadi orang Kristen yang bertobat, yang sungguh-sungguh mengalami percaya Tuhan secara pribadi. Bukan hanya karena faktor turunan, ikut orang tua, kakek, nenek, buyut-buyut di atas, no, tapi engkau sendiri mengenal Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak mengalami kepahitan? Lepaskan pengampunan.
Dan saya percaya orang yang bisa melepaskan pengampunan adalah orang yang sadar dan tahu betul mengalami bahwa ia sudah diampuni. Hari ini saya mau ingatkan saudara, kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya mau kasih tahu bahwa saudara sudah menerima pengampunan yang sebenarnya saudara nggak layak terima. Sebenarnya saudara tidak bisa untuk buat saudara diampuni, tapi oleh darah Yesus kau diampuni. Sudah selayaknya, sepatutnya dan seyogyanya engkau bisa melepaskan pengampunan sehingga tidak ada lagi kepahitan dalam hidupmu. Makanya Tuhan kasih gambar ada orang yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. 6.000 dinar, 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Berarti 6.000 dinar itu upah kerja 6.000 hari. Lebih dari 1 tahun loh 6.000 hari. Sedangkan ada orang berhutang 10.000 talenta, berarti 10.000 kali 6.000, orang ini berhutang 60 juta dinar. Itu lebih dari 150 tahun, saudara. Sampai dia mati pun, dia tidak bisa membayar hutangnya. Kemudian dia diampuni oleh raja. Berarti raja ini kaya raya ya. Siapa raja ini? Ya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi karena dia tidak sadar bahwa hutangnya, debt-nya yang besar itu sudah diampuni, dia ketemu orang yang utangnya nggak seberapa. Hanya kurang lebih pada waktu itu kalau tidak salah 3 bulan kerja. Dia cekik orang itu. Dan raja yang mendengar ini sangat marah. Kenapa? Karena orang ini tidak bisa mengampuni, tidak bisa membebaskan hutang orang, padahal dia hutang yang besar sudah diampuni. Akhirnya orang ini diambil dan dijebloskan ke dalam penjara. Ini menceritakan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa orang yang susah melepaskan pengampunan, jangan-jangan dia belum mengalami pengampunan. Jangan-jangan dia belum menerima Tuhan sungguh-sungguh dan dia belum tahu serta belum sadar bahwa dirinya sudah diampuni oleh Tuhan. Mari hari ini lepaskan pengampunan, karena menjadi pahit atau tidak pahit itu adalah keputusan, dan biarlah kita juga memutuskan untuk melepaskan pengampunan sehingga hidup kita mengalami yang namanya manisnya kehidupan. Bukankah Tuhan sudah sungguh sangat baik dalam hidup saudara dan saya? Percayalah kalau hari ini ada masalah dalam hidupmu, bukan dia jahat, tetapi dia mau beracara yang dahsyat dalam hidupmu. Hari ini saya berdoa kita semua boleh melepaskan kepahitan, membuang segala kepahitan. Dan biarlah hati kita dikuasai hanya oleh kasih Kristus, menjadi hati yang manis, hati yang lembut, hati yang untuk kemuliaan Tuhan, karena kita sudah mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah firman tersebut berakar, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Dan Aba berdoa buat setiap orang yang mendengar program dan menonton acara ini, Tuhan berkati kehidupan mereka. Seluruh jemaat Tuhan diberkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia diberkati. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpinnya dari yang tertinggi Presiden Joko Widodo dengan seluruh jajarannya ke bawah. TNI, Polri, para menteri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati di seluruh Indonesia diberkati. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak di tengah pandemi ini, para pengusaha, para karyawan, tenaga profesional. Kami berdoa bagi mereka yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini, mereka yang menjadi relawan, tenaga medis dan sebagainya. Tuhan memelihara dan menolong mereka. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu dan jemaatmu dimanapun berada. Secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, dengan jemaatnya dan programnya ke depan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang mendengar ini, dan biarlah firman tersebut berbuah-buah dalam kehidupan mereka. Kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.